Bab 145, aku percaya padanya. Kamu mau apa sih, Sean? Yates yang berdiri di belakang Sean langsung berteriak. Menyelamatkan seseorang, ucap Sean tanpa menoleh ke belakang. Kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Berhenti! Yates bergegas maju untuk menghentikan Sean. Suara bip yang nyaring mulai terdengar lagi. Tekanan intrakranial sudah mencapai batas. Dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Seorang dokter melirik mesin itu, kemudian berkata, "Kalian semua harus masuk sekarang untuk mengucapkan selamat tinggal." Raut keluarga Pawkins seketika tercengang mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa yang terjadi, Nyonya Pawkins adalah kerabat mereka. "Biarkan mereka di luar. Aku bisa menyelamatkannya." Sean berkata acuh tak acuh dengan muka ditekuk. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkannya? Pasien sekarang sudah berada di detik-detik terakhir hidupnya. Bahkan meski operasi dilakukan sekarang juga, itu tidak akan membantu. Lagi pula, kamu pikir kamu seorang dokter? Dokter muda itu sejak awal sudah merendahkan Sean. Dia dokter? Kalau memang dia dokter, seharusnya yang pertama kali dia sembuhkan itu kakinya yang lumpuh. Bahkan di saat seperti ini, Yates tidak bisa menahan sarkasmenya pada Sean. Kondisi wanita tua itu saja kamu tidak tahu, lantas bagaimana caramu menyelamatkannya? Dokter paruh baya itu turut mengerutkan dahi saat bertanya. Sean mendorong kursi roda itu sendiri lalu mendekati mesin di samping tempat tidur sebelum menatap wajah Nyonya Pawkins. Dia lantas menggunakan tangannya untuk memeriksa denyut nadi wanita tua itu sebelum berbicara perlahan. Cairan cerebrospinal di otak dengan kepadatan relatif 1,005, total 4,5 hingga 5 ons. Cairan cerebrospinal meliputi otak dan juga sumsum tulang belakang. Ini sangat berguna untuk melindungi otak terhadap trauma sekaligus menghilangkan metabolit otak serta eksudat inflamasi. Keberadaan cairan cerebrospinal sangat vital. Tapi kalau penyerapan terganggu, sirkulasi akan terhambat. Atau jika terlalu banyak sekasi, hidrosefalus dapat terjadi, yang dapat menciptakan tekanan pada jaringan intrakranial. Nyonya Pawkins saat ini mengalami penghambatan peredaran darah. Cukup area yang terhambat saja yang perlu ditangani. Tidak perlu operasi kranial. Sean mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh sambil menghitung denyut nadi wanita tua itu. Seluruh orang di ruangan terdiam begitu mendengar perkataannya. Beberapa dokter bahkan terbelalak, dan seluruh anggota keluarga Pawkins lain tercengang. Meski tidak mengerti apa yang baru saja Sean jelaskan, mereka bisa merasakan profesionalitasnya. Mungkinkah Sean berkeahlian medis? Dokter paruh baya itu tersentak. Informasi semacam itu juga biasanya ditentukan oleh dokter tapi melalui rangkaian proses pemindaian cord dan mesin canggih lain. Sedangkan Sean bisa langsung jelas memahami situasi hanya dengan mengecek denyut nadinya. Itu bukan keahlian yang sepele. "Tuan ini, apa yang Anda ingin kami kerjakan?" Dokter paruh baya itu kini melangkah maju dan bertanya dengan sopan. "Penyeka kapas serta desinfektan. Selain itu, semua orang harus menunggu di luar." Dokter segera menjalankan perintah yang baru saja diberikan. Keluarga Pawkins masih enggan percaya pada Sean, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintahnya. Melihat Sean duduk sendirian di samping ranjang rumah sakit, jutaan emosi jumlahnya meliputi pikiran Nora. Selama 2 tahun, dia sudah diabaikan oleh keluarga Pawkins. Tapi sekarang, justru dialah yang menanggung seluruh tanggung jawab di pundaknya. Menatap punggung Sean, untuk pertama kalinya Nora merasa lelaki itu adalah orang yang bertanggung jawab. Pintu kamar ditutup. Sean mengeluarkan jarum prak dan mensterilkannya dengan kapas. "Aku rela melakukan ini semua karena aku tidak ingin Nora kesal. Jadi, kalau kamu sudah sembuh, bersikap baiklah pada Nora." Gumam Sean begitu selesai mensterilkan jarumnya. Setelah itu, beberapa titik akupuntur di otak Nyonya Pawkins ditentukan, dan jarum-jarumnya dengan cepat ditempatkan. Dalam sekejap, 6 jarum prak sudah diletakkan di kepala wanita tua itu.
Selain itu, Sean juga meletakkan jarum di 3 titik akupuntur lain di tubuh wanita di hadapannya. Dengan jentikan jarinya, jarum perak bergetar sekaligus mempercepat rangsangan titik akupuntur. Sementara di luar ruang rawat, keluarga Perkins berikut beberapa dokter menunggu dengan cemas. Sekarang, membiarkan Sean mengobati wanita tua itu sekarang adalah harapan terakhir meski situasinya sudah di ujung tanduk. Namun, tidak seorang pun tahu bagaimana Sean bisa mengobati wanita tua itu. Hanya dengan beberapa lembar kapas dengan disinfektan. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Gumam seorang dokter parubaya. Beberapa dokter lain turut menggelengkan kepala, kehabisan kata-kata. Tidak seorang pun berharap pada Sean. Nora, bukannya kita mau memaklumi kebodohan Sean, tapi kita di sini cuma untuk menyaksikan betapa gilanya Sean. Jika terjadi sesuatu pada nenek, keluargamu yang akan bertanggung jawab. Yates dan Fanny yang juga punya pikiran yang sama lantas melontarkan peringatan pada Nora. Aku tidak butuh kalian mau percaya atau tidak pada Sean, tapi apakah sekarang kalian punya pilihan lain? Nora membalas, membuat seluruh anggota keluarga Perkins tercengang. Sekarang Nyonya Perkins sudah sekarat, mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Bagaimanapun kamu menjelaskannya, kalau Sean tidak bisa menyembuhkan nenek, dia tetap yang harus bertanggung jawab. Kalau bukan gara-gara kalian yang datang ke sini dan membuat kekacauan, wanita tua itu sudah pasti menyelesaikan operasinya. Dihadapkan dengan omong kosong Yates dan Fanny, Nora hanya bisa menggeleng. Dia sedang tidak ingin berargumen dengan mereka. Waktu demi waktu berlalu. Dalam sekejap, 20 menit telah berlalu. Semua orang menjadi cemas. Aku tahu, nenek pasti akan mati di tangan Sean. Aku selalu curiga Sean berniat buruk. Dia pernah memberi obat beracun saat ulang tahun nenek. Kini, dia membuat masalah di tengah kondisi kritis nenek. Nora, kalian berdua kerjanya hanya mencoba membuat nenek terbunuh. Fanny mengecam Nora dengan murka. Seluruh anggota keluarga Perkins membuang tatapan dingin pada Nora. Nora menggertakkan giginya. Kalaupun Sean tidak bisa menyelamatkan nyawa Nyonya Perkins, mereka tidak berhak disalahkan. Dasar bodoh! Dia mungkin punya uang, tapi dia tetap bodoh. May menggelengkan kepala kemudian menghela napas. Tindakan Sean sekali lagi memperkeruh situasi mereka. Aku percaya pada Sean. Nora berkata dengan kepala terangkat dan gigi terkatup. Oh, kenapa kamu percaya sih pada orang bodoh ini? Ini membuatmu justru tampak lebih dungu dari orang bodoh. Fanny tertawa dingin sambil bersedekap. Di kala itu kembali terdengar suara bip dari ruang rawat. Ini sudah berakhir. Sean pasti sudah membunuh nenek. Fanny berteriak begitu mendengar suara itu. Tidak, itu tidak benar. Dokter paruh baya itu segera menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Ini bukan suara detektor detak jantung tapi ini suara tekanan intrakranial yang turun. Orang-orang yang berkumpul tercengang mendengar kata-kata dokter. Pintu ruang rawat terbuka dan Sean mendorong kursi rodanya keluar dari ruangan. Sean, apa yang sudah kamu lakukan pada nenek? Yates melangkah maju sambil berteriak marah. Para dokter tidak menggubris keluarga Perkins dan buru-buru memasuki ruang rawat. Pasiennya, pernapasannya berangsur-angsur stabil. Tekanan intrakranial juga telah kembali normal. Cairan itu menghilang dengan cepat. Ini adalah keajaiban! Dokter muda itu melotot sambil berteriak saking takjubnya. Ini sebuah keajaiban medis. Bab 146, sebuah keajaiban mutlak. Ini keajaiban. Ini sebuah keajaiban yang benar-benar terjadi. Teriak dokter paruh baya itu berulang kali. Seluruh keluarga Perkins tercengang menyaksikan reaksi para dokter. Baik Yates dan Fanny pun tercekat dengan ekspresi kaget mereka. Apa? Memangnya apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Apa benar Sean yang melakukannya? Begitu mendengarnya, anggota keluarga Perkins tersadar dan segera bergegas ke ruang rawat bersama-sama.
Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kondisi Nyonya Pawkins saat ini. Sedangkan Nora perlahan mendongak dengan ekspresi terkejut di wajahnya sambil menatap ke dalam ruangan. Dia tanpa sengaja mendengar perkataan para dokter sebelumnya. Kondisi Nyonya Pawkins sudah sangat membaik. Padahal dia tadi sudah berada di ambang kematian, lantas bagaimana mungkin kondisinya bisa mendadak sangat membaik begitu? Memang apa yang bisa Sean lakukan pada wanita itu? Nora menoleh dan menatap heran Sean. Raut wajahnya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Kalau boleh jujur, dia tidak pernah menaruh harapan yang terlalu besar pada lelaki itu. Lagi pula, hanya sekali dia menyaksikan Sean menggunakan keahlian medisnya. Di suatu malam Nora mengalami kram haid, lantas Sean membantunya meredakan rasa sakitnya. Lagi pula, mana tahu apa-apa dia soal keahlian medis Sean. Meminta Sean untuk menyelamatkan nyawa Nyonya Pawkins adalah hal yang dia lakukan lantaran putus asa. Namun, siapa sangka Sean akan membawa keajaiban untuk keluarga Pawkins. Sean. Nora menatap Sean. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi menahan dirinya. Tidak usah mengkhawatirkanku. Lebih baik kamu pergi menjenguk Nyonya Pawkins, kata Sean sambil tersenyum dan melambai padanya, seolah-olah apa yang baru saja dikerjakannya itu hal yang sepele dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Iya. Nora mengangguk kemudian segera melangkah masuk ke ruang rawat. Anggota keluarga Pawkins sudah berkumpul di sekitar tempat tidur dan berbicara dengan para dokter. Dokter, apa kamu sudah sangat yakin kondisi nenekku sudah membaik? Hingga saat ini, Yates masih tidak percaya dengan kemampuan Sean. Ya, itu betul sekali. Lihat monitor di situ. Dokter paruh baya tersebut menunjuk ke arah layar liquid crystal display yang terpasang pada sebuah peralatan medis. Garis merah itu adalah batas atas tekanan intrakranial manusia, sedangkan garis bergelombang di bawahnya adalah pembacaan kondisi tekanan intrakranial Nyonya Pawkins saat ini. Awalnya pembacaan tekanan intrakranialnya ada di sebelah sini. Kondisinya tadi sangat berbahaya karena terus mendekati garis merah. Tapi sekarang, lihatlah apa yang terjadi. Dokter itu dengan singkat menjelaskan fungsi dari peralatan tersebut. Kemudian dia menyingkir agar orang lain dapat melihat layar dengan jelas. Garis yang mewakili tekanan intrakranial Nyonya Pawkins berangsur-angsur menurun. Tidak lama lagi, itu akan kembali normal. Begitu keluarga Pawkins menyaksikan hal tersebut, mereka semua terperangah sekaligus tidak percaya. Sebenarnya mereka tidak ingin percaya bahwa Sean yang seorang cacat dan tidak berguna, punya keterampilan medis luar biasa, tapi semua fakta sudah terlihat dengan gamblang. Dokter, apa mungkin peralatannya yang bermasalah? Yates masih mencari pembenaran. Dia tidak sudi Sean menjadi orang yang menyelamatkan nyawa Nyonya Pawkins. Bahkan kalau ada masalah dengan peralatan medisnya, Anda dapat menyaksikan sendiri bahwa pasien sudah mengalami pemulihan. Wajahnya kembali berwarna dan napasnya stabil. Dan hal itu tidak dapat dipalsukan. Komentar dokter paruh baya itu sambil menunjuk wanita tua yang tergeletak di atas ranjang. Seluruh anggota keluarga Pawkins menoleh ke arah tempat tidur. Nyonya Pawkins masih belum sadarkan diri. Matanya memang terpejam, tapi tampaknya wanita tua itu memang jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Saat pertama kali dilarikan ke rumah sakit, kulit Nyonya Pawkins sangat pucat, tanpa warna sedikit pun. Kini wajahnya mulai menampakkan rona dan napasnya kembali stabil, seolah-olah dia hanya sedang tertidur nyenyak. Kalau bukan karena masker oksigen yang dikenakannya, dia pasti tampak seperti orang normal biasa. Baiklah. Anggota keluarga Pawkins tidak punya pilihan selain mengakui keahlian medis Sean yang luar biasa. Tidak ada dokter di rumah sakit yang bisa melakukan sesuatu pada kondisi Nyonya Pawkins. Tapi Sean justru dapat mengatasi kondisinya hanya dalam waktu 20 menit. Itu sangat menakjubkan. Bagaimana cara Anda melakukannya, Tuan Lane? Ini adalah keajaiban. Ini kabar baik bagi seluruh pasien dengan penyakit otak. Bab 147. Kamu tidak akan bisa menggunakan metodeku. Dokter paruh baya itu menatap Sean dengan ekspresi penuh semangat di wajahnya.
Penyakit otak seperti stroke, kerusakan jaringan otak, dan aneurisma adalah kejadian yang umum terjadi, dan penyakit seperti itu biasanya mengancam sebagian besar nyawa pasien. Padahal mereka hanya punya beberapa menit saja untuk mendapatkan perawatan medis. Penyebab utama kematian penyakit tersebut adalah peningkatan tekanan intrakranial yang mendadak, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pecahnya kapiler di otak. Seringkali, pasien tidak dapat tertolong sebelum tengkorak dibuka. Itulah mengapa mengatur tekanan intrakranial sangat vital bagi kelangsungan hidup pasien. Bahkan seandainya pasien tidak segera menerima perawatan sekalipun, mereka tidak akan mati kalau tekanan tersebut tetap stabil pada tingkat yang aman. Awalnya, Nyonya Pawkins hanya punya waktu tidak lebih dari setengah jam sebelum tekanan intrakranialnya mencapai batas atas. Sean berada di ruang rawat bersamanya kurang dari 20 menit. Begitu pintu ruang rawat dibuka lagi, semua masalah Nyonya Pawkins sudah beres. Bukan cuma tekanan intrakranialnya yang kembali normal, tapi hidrosefalinya juga kembali normal. Itu tidak lebih dari sebuah keajaiban. Tidak heran kalau dokter itu begitu mengagumi Sean. Alih-alih dia ingin meminta Sean untuk menerimanya sebagai murid. Bagaimana Anda melakukannya, Tuan Lane? Mendapati Sean yang tidak berkomentar, dokter paruh baya itu bertanya dengan hormat. Tidak ada gunanya menjelaskan itu padamu. Seluruh keahlianmu terlalu biasa-biasa saja untuk memahami apa yang baru kulakukan. Komentar Sean membuat dokter muda itu seketika tersipu malu. Namun, dokter itu tidak berani marah apalagi tidak puas dengan Sean. Dalam bidang keahlian apapun, seseorang dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi akan dianggap superior. Kemampuan ajaib Sean benar-benar meyakinkan dokter muda itu bahwa lelaki itu lebih superior darinya. Yang berbekas di dalam benaknya hanya kekaguman terhadap Sean. Dia tidak akan dapat membencinya. Tanpa banyak bicara, anggota keluarga Pawkins memerhatikan dengan saksama percakapan antara Sean dan para dokter. Tidak usah pedulikan dia, Tuan Lane. Aku hanya berpikir bahwa masyarakat umum akan sangat diuntungkan kalau Anda bersedia berbagi keahlian Anda. Jadi, dokter paruh baya itu paham jika permintaannya agak berlebihan. Lagi pula, keahlian ini hanya dimiliki oleh Sean seorang diri. Namun, sebagai seorang dokter, dia di sisi lain tidak ingin melewatkan suatu kesempatan untuk belajar keahlian ajaib semacam itu. Sean terdiam selama 2 detik sebelum membalas. Kamu tidak akan bisa menggunakan metodeku. Bertanya soal itu pun sangat percuma. Dokter paruh baya itu harus mengakui bahwa sia-sia saja bertanya lebih jauh pada Sean. Yang bisa dia lakukan hanya menghela napas dan mengangguk. Hah! Sekali dipuji saja kamu sudah besar kepala. Tapi siapa yang tahu kalau kamu yang benar-benar menyembuhkan nenek? Fanny menyeringai. Dia jelas membenci sikap Sean. Kalau menurut pendapatku, kupikir memang dari awal tubuh nenek cukup sehat untuk mengatasi krisis itu. Tambah Yates. Mendengar perkataan Yates, anggota keluarga Pawkins yang lain menjadi termenung memikirkan hal itu. Bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Fanny dan Yates ada benarnya. Namun, pria paruh baya itu tidak tahan menyaksikan Yates dan Fanny mengecilkan keahlian Sean. Tapi menimbang kondisi Madam Pawkins, apa yang Anda katakan sama sekali mustahil. Bukankah kalian para dokter menghubungkan tubuh nenekku dengan peralatan pemantauan serta memberinya obat untuk meredakan hidrosefalinya? Lantas kenapa kalian bilang kalau semua itu tidak berguna, dan Sean yang melakukan semua perawatannya sendiri? Fanny membalas. Dokter paruh baya itu langsung terdiam. Kalau lelaki paruh baya itu tetap bersikeras bahwa Sean adalah seseorang yang berjasa menyelamatkan Nyonya Pawkins, itu sama halnya dia mengakui bahwa obat-obatan dan peralatan yang dibayar keluarga pasien sama sekali tidak berguna. Dia terdiam selama beberapa detik dan akhirnya memutuskan untuk tidak ikut angkat bicara. Namun dokter muda itu, apapun yang terjadi, tetap bertekad untuk membela Sean. Bagaimanapun juga, kalau Tuan Lane tidak berbuat apa-apa, tidak mungkin kondisi Nyonya Pawkins membaik begitu cepat. Kamu tidak bisa dengan mudah menyangkal keahlian Tuan Lane. Begitu mendengar hal itu, anggota keluarga Pawkins mengangguk kecil.
Namun di sisi lain, Fanny dan Yates tampak kehabisan kata-kata. Ditambah lagi, mereka juga tidak tahu apa-apa tentang dunia medis. Waktu berlalu dengan lamban. Anggota keluarga Pawkins berdiri mengitari tempat tidur, menunggu Nyonya Pawkins bangun. Fanny dan Yates yang berdiri paling dekat dengan ranjang. Tatapan mereka terpaku pada wanita tua yang sedang tidak sadarkan diri itu. Itu adalah kesempatan emas untuk menunjukkan keunggulan mereka. Akhirnya dikala Nyonya Pawkins membuka mata, dia akan senang melihat keduanya tengah mengawasinya. Itu akan membawa kesan yang baik tentang kedua cucunya. Di sisi lain, Sean tahu bahwa Nyonya Pawkins butuh setidaknya 1 jam lagi sebelum tersadar. Dia memang punya kepercayaan penuh dengan keahliannya, tapi Nyonya Pawkins sudah tua, dan mustahil dapat pulih secepat orang muda. Lelaki itu berpikir untuk keluar ruangan bersama Nora karena dia harus pergi mengambil ramuan hati berlian bersama Scott. Namun, melihat raut cemas terukir di wajah Nora, dia kini tahu bahwa Nora tidak akan mau pergi selama Nyonya Pawkins tidak sadar. Dia lantas mengirim pesan pada Scott, menyuruhnya menunda pertemuan keduanya sampai sore hari. 1 jam 10 menit kemudian, kelopak mata Nyonya Pawkins sedikit bergerak-gerak. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan tampak seperti linglung. "Nenek? Nenek sudah bangun. Ini aku Fanny. Nenek, aku Yates. Aku khawatir sekali." Fanny dan Yates menciutkan tubuh mereka ke depan sementara anggota keluarga Pawkins lainnya memanggil ibu mereka. Ketiga orang keluarga Nora disisihkan kembali. Semua orang sepertinya sudah melupakan mereka. Bab 148, Dia yang Menyelamatkan Hidupku. Ingram dan Nora merasa lega begitu melihat Nyonya Pawkins setelah siuman. Sementara itu, Nyonya Pawkins berangsur pulih dari linglung, dan matanya perlahan-lahan terfokus. "Fiu!" Nyonya Pawkins menghela napas. "Kupikir aku sudah mati, siapa sangka aku masih akan bertemu kalian semua lagi." Wanita tua itu kedengarannya termenung saat mengatakan itu. "Nenek bilang apa sih? Mana mungkin kami membiarkan nenek dalam bahaya? Sekalipun tidak ada dokter di kota Riverfall yang bisa menyembuhkan nenek, kami pasti akan membawa nenek ke rumah sakit yang lebih besar di kota lain, bahkan menerbangkan nenek ke luar negeri. Tapi kini, nenek akan baik-baik saja," ucap Yates dengan serius sambil memukul-mukul dadanya. Iya. Kamu memang anak yang baik, Yates," kata Nyonya Pawkins tersenyum, puas dengan pernyataan lelaki itu. Di antara semua cucunya, dia paling menyukai Yates. Walau Nora lebih kompeten daripada Yates, Nora adalah seorang perempuan yang pada akhirnya harus menikah dengan keluarga lain. "Bagaimana keadaan nenek? Apa masih ada yang tidak nyaman?" Nora maju selangkah dan bertanya karena khawatir. Begitu Nyonya Pawkins mendengarnya, dia menatap Nora sebentar. "Aku baik-baik saja. Walaupun seandainya aku merasa tidak nyaman sekarang, itu karena ulahmu. Aku baru bisa merasa lega begitu kamu membereskan masalahmu." Nora mengerti maksud perkataan neneknya. Dia hanya bisa menghela napas lembut. "Untuk saat ini nenek harus lebih banyak istirahat." Sean memutar kursi rodanya dan berbicara pada Nyonya Pawkins. Ketika Nyonya Pawkins mendengarnya, dia langsung naik pitam. "Siapa yang mengizinkan lelaki ini masuk? Orang ini kerjanya cuma membawa kesialan bagi keluarga kita. Apa kalian juga bakal tinggal diam melihat dia membunuhku?" Anggota keluarga Pawkins terkejut dengan ledakan kemarahan Nyonya Pawkins. "Dalam 2 tahun terakhir, keluarga kita sudah mengalami penurunan sejak dia menjadi anggota keluarga. Kamu, Sean Lane, hanyalah pembawa sial." Semakin Nyonya Pawkins menatap Sean, semakin dia tidak senang. "Bisa-bisanya kamu bilang begitu pada Sean, Nek? Bukan dia yang membuatmu sakit. Alih-alih, dia..." Belum selesai Nora dengan kalimatnya, Nyonya Pawkins sudah menyela. "Kamu bilang bukan gara-gara dia? Kehadirannya di rumah keluarga Pawkins saja sudah membuatku kesal sampai darah tinggi. Biar aku beritahu, kalau dia angkat kaki dari keluarga Pawkins,
Aku yakin aku akan langsung kembali segar bugar. Nyonya Perkins mendengus dingin. Dia tidak sudi menatap Sean. Keinginannya sekarang cuma mendepak Sean keluar dari keluarga Perkins apapun caranya agar Hawk bisa menikahi Nora. Sean tidak lebih dari penghalang yang menahan Hawk untuk mendekati Nora. Tapi nenek, Sean tadi yang... Nora sangat ingin menjelaskan situasinya, tetapi Nyonya Perkins tidak membiarkannya berbicara. Aku tidak mau dengar lagi. Lebih baik kamu suruh dia pergi dari ruangan ini. Melihatnya saja membuatku murka. Nyonya Perkins mendengus dingin saat mengatakannya. Nora! Kamu dan si cacat itu harus pergi sekarang juga. Jangan bilang kamu ingin melihat nenek mati. Fanny mencuri kesempatan untuk melontarkan kata-kata sarkas pada Nora. Ayo kita pergi. Kata Sean masa bodoh, seolah-olah perkataan menyakitkan itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia menyelamatkan Nyonya Perkins hanya lantaran tidak tahan melihat Nora bersedih. Dia tidak pernah berharap anggota keluarga Perkins akan mengubah pandangan mereka soal dirinya karena kejadian ini. Bukan berarti pendapat mereka berpengaruh padanya sama sekali. Alasannya untuk hidup bukanlah mereka, dan Sean tidak mau ambil pusing menggubris pendapat orang lain tentangnya. Baiklah kalau begitu, kami akan pergi. Nora menggelengkan kepalanya sebelum berkata kepada Nyonya Perkins. Nyonya Perkins mendengus dingin dan membuang muka. Tidak lama kemudian, Nora dan Sean meninggalkan ruangan. May dan suaminya tinggal sejenak sebelum angkat kaki juga. Bukan hanya kehadiran mereka yang tidak diterima di ruangan itu, tetapi orang-orang lain yang juga berani-beraninya memandang rendah mereka. Mereka sudah tidak bisa menerima pelecehan lagi. Tadi, saat aku sedang tidak sadarkan diri, kupikir seseorang menyuruhku memperlakukan Nora lebih baik. Aku ingin tahu siapa itu. Setelah pikiran Nyonya Perkins jernih kembali, dia perlahan mengingat-ingat peristiwa yang telah terjadi. Ya. Yates berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu pasti dokter yang merawat nenek. Tapi bisa jadi nenek salah. Bisa jadi nenek hanya sedang bermimpi. Nyonya Perkins terdiam sesaat, lalu dia berkomentar. Rasanya bukan seperti mimpi. Ngomong-ngomong, siapa dokter yang merawatku? Aku harus berterima kasih padanya secara pribadi. Lagi pula, dia yang menyelamatkan nyawaku. Wanita tua itu terdengar sangat serius saat dia berkata seperti itu. Bab 149, Memutarbalikkan kebenaran. Meski Nyonya Perkins tidak menyayangi Sean, dia tahu dia harus membalas hutang budi. Terlebih lagi, Sean sudah menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak mungkin mengabaikannya. Anggota keluarga Perkins terdiam ketika mereka mendengar pertanyaan Nyonya Perkins. Orang yang telah menyelamatkan nyawa Nyonya Perkins tidak lain adalah Sean. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Nyonya Perkins tahu tentang itu. Mereka tidak ingin Sean mendapatkan pujian atau perhatian khusus. Jika Nyonya Perkins tahu bahwa Sean yang menyelamatkan hidupnya dan mengubah kesannya terhadap Nora dan keluarganya, mereka akan kehilangan kekayaan keluarga Perkins. Dalam kebersamaan keluarga yang tampak mengejutkan, semua anggota keluarga Perkins tetap diam. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut nama Sean. Nenek, para dokter rumah sakit telah menyelamatkanmu. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menyumbangkan 10 peralatan medis ke rumah sakit sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidup nenek. Kata Yates, tanpa berkata apa-apa tentang kontribusi Sean. Anggota keluarga Perkins yang lain terkejut saat mendengarnya, tapi mereka mengangguk setuju. Lagi pula, jika Sean dan Nora tidak ada di sana, apapun yang dikatakan anggota keluarga lainnya akan dianggap sebagai kebenaran. Yates telah mempercayai anggota keluarga Perkins yang tidak membicarakan Nora dan Sean, itulah sebabnya dia berani mengatakan kebohongan secara terang-terangan. Tentu saja, bisnis keluarga akan membayar sumbangannya. Kata Nyonya Perkins sambil mengangguk. Dia percaya apa yang dikatakan Yates padanya. Tidak masalah siapa yang membayar sumbangannya. Aku tidak keberatan menyumbang dari dompetku sendiri. Jika tidak cukup,
aku akan mengambil pinjaman. Ucapan Yates membuat Nyonya Perkins sangat senang. Dia tidak tahan ingin membandingkan Yates dengan Nora dan Sean. Baginya, Sean tidak lebih dari parasit yang sudah melampaui batas sambutannya dalam keluarga Perkins, sementara sifat keras kepala Nora hanya membuatnya marah. Fanny dan Yates, di sisi lain, mungkin tidak semahir Nora, tapi Nyonya Perkins senang karena mereka setia padanya. Kalau saja Nora dan Sean setidaknya perhatian sepertimu, aku tidak akan begitu membenci mereka. Nyonya Perkins berkata dengan sedih sambil menggeser tubuhnya. Hah, nenek tidak perlu repot-repot soal si cacat, Sean. Dia menerima sejumlah uang dari suatu tempat dan membeli mobil yang bagus dengan mencicil. Dia begitu bangga dengan itu. Aku pikir dia bahkan tidak akan datang dan mengunjungi nenek hari ini. Yates mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengatakan kebohongan tentang Nora. Kalau saja Nora bisa berpikir sendiri juga, dia dan si cacat yang selalu membuat nenek marah itu adalah perbuatan yang salah. Fanny juga membantu Yates untuk membumbui ceritanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak semahir Nora, jadi jika Nyonya Perkins punya kesan yang baik terhadap Nora, Nora akan dengan mudah menjadi cucu kesayangannya. Itu bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Jika mereka tidak mampu seperti Nora, yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan hasil itu adalah mencoreng reputasi Nora dan menyebabkan kesan Nyonya Perkins tua terhadapnya menjadi semakin buruk. Apa gunanya Sean selain hanya membuat sempit ruang di dalam rumah? Yang dia lakukan hanya merusak citra keluarga kita. Aku akan memastikan untuk mengusirnya dari keluarga Perkins cepat atau lambat, dasar sampah tak berguna. Nyonya Perkins berkata sambil mendengus. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak senang. Benar sekali, Nek. Ucap Yates dan Fanny bersamaan. Nenek, Sean adalah orang yang menyembuhkan nenek. Tiba-tiba, satu suara dengan pendapat yang berbeda angkat bicara. Saat itu, semua orang sedang mengumpulkan keluhan mereka tentang Sean, tapi satu suara itu berbicara sebaliknya. Itu membuat banyak orang tidak senang. Nyonya Perkins terkejut dan melihat ke arah suara itu berasal. Suara itu milik Iris. Raut wajahnya tampak gugup, tapi tatapannya kuat dan tegas. Dia awalnya bungkam karena dia memiliki posisi yang rendah di keluarga itu. Namun, dia tidak tahan hanya berdiam saja sementara Fanny dan Yates terus mengatakan kebohongan tentang Sean. Beberapa hari yang lalu, Sean membantu Iris dan Tina, dan Iris tidak pernah melupakannya. Dia tidak akan tinggal diam sementara Fanny dan Yates mengatakan kebohongan tentang penolongnya. Mereka terlalu berlebihan sampai-sampai memutarbalikkan kebenaran dan mengklaim pujian atas apa yang Sean telah lakukan. Apa katamu? Kamu pasti terlalu banyak minum. Yates melirik Iris sekilas. Dia tidak menyangka seseorang di keluarga Perkins akan berbicara untuk Sean. Iris terdiam sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nyonya Perkins dengan tatapan yang serius. Nenek, Sean adalah orang yang menyembuhkan nenek dari penyakit nenek. Para dokter memberi kabar mengenai penyakit kritis nenek. Mereka berkata kalaupun mereka melakukan operasi, kemungkinan berhasil meninggalkan ruang operasi hidup-hidup hanya 20%. Sean menggunakan keahliannya untuk mengobati penyakit nenek. Jika dia tidak melakukannya, nenek mungkin tidak akan ada di sini mendengarkan apa yang dikatakan keduanya. Iris telah menikah dengan keluarga Perkins selama bertahun-tahun, dan dia selalu bersikap lemah lembut. Semua orang terkejut dengan kepribadiannya yang tampak kuat. Sebagian besar keluarga Perkins tidak berkata apa-apa. Lagi pula, tidak ada satu kebohongan pun dalam ucapan Iris.